Jakarta Selatan mendatangi laporan dari DRL yang melaporkan Doktif pencemaran nama baik karena white tomato. Nah, di situ kan udah paham kan? White tomatonya aja udah jelas menipu. Enggak, bukan dirilis, bilang aja menipu. Emang nipu gitu. Mau ngomong apa? Laporin, Era, coba bilang WT menipu gitu. PT kamu nipu, udah. Mau ngomong apa kamu? Gitu. Itu udah jelas, Badan POM udah merilis. Gitu. Cuman seharusnya nanti Dokter bakalan minta untuk adanya laporan pidana, ya. Kenapa? Karena ini jelas sudah melanggar, berjalan bertahun-tahun. Siapa yang suruh pasang stiker tomat itu? Udah nggak ada tomat putihnya, dipasang stiker tomat putih, pakai profesi dokter. Sekarang ngurus-ngurusin soal pemerasan. Kamu sadar nggak? Coba Dokter ingetin lagi ya, Dokter ingatkan lagi tentang penyogokan yang dilakukan oleh DRL. DRL, kamu lupa ya? Kamu kan nyogok NM 2 miliar. Ini pengakuannya NM ya. NM mengakui ke Doktif. Waduh, ini alamat masuk terowongan dah. Hilang apa nggak sinyalnya? Ini macet banget ya. Macet banget guys. Jadi NM mengakui ke Doktif bahwa beliau menerima dana 2M dari DRL. Untuk apa? Untuk menutup mulut NM. Ya, jadi NM kalau udah keluar-keluar nih bener guys, ya. Apa keluar-keluarnya? Keluar-keluarnya adalah DRL meminta saham 20% kepada owner Brande, inisialnya M, untuk memperbaiki citranya. Makanya muncullah podcast mereka. Paham kan? Jadi ada kontrak guys, pemberian saham 20%. Kalau nggak dikasih saham 20%, maka nama kamu nggak akan aku perbaikin. Itu namanya pemerasan bukan? Wah, teralip. Coba Dokter tanya ke DRL, jangan amnesia juga deh kamu. Orang lagi susah, udah jatuh, sama kamu kasih tangga lagi, ketimpuk tangga, ya. Kamu minta lagi saham 20%, ada perjanjiannya, dan itu kamu ucapkan dan direkam sama TNM, ya. Makanya TNM keluar-keluar, kan kamu sendiri yang bilang saya minta saham 20% dari owner Brande, inisialnya M, untuk memperbaiki namanya di publik, masuk ke podcast saya, kan begitu kan ya? Nah, sekarang Dokter tanya, itu pemerasan bukan namanya? Gitu, bener nggak? Jadi jangan lupa amnesia semua, kerombolan sirkus DRL. Oh iya, ada 2 pertanyaan. Satunya lagi pertanyaan, kamu bahas soal podcast yang pemerasan itu kok sudah nggak pakai kopiah, udah nggak pakai sorban, gitu ya. Jadi identitas kopiah dan identitas pemakaian sorban itu hanya digunakan pada saat jualan guys. Ya, malu ketahuan sama Doktif kalau kamu mau mempermainkan agamanya Doktif. Malu ya, gitu. Sekarang Dokter bilang ya, kamu fokus ya DRL, kamu fokus dengan panggilan di Polda Metro Jaya. Istrinya kamu sudah dipanggil 2 kali, kok nggak datang DRL? Kenapa? Ya, tatut DRL, tatut. Udah hadepin ya. Jadi nanti insya Allah sebelum lebaran sudah naik sidik ya guys ya, karena bukti-buktinya udah jelas banget, nyata banget ya, gitu. Jadi Dokter percaya kinerja Polda Metro Jaya ya. Siap-siap, udah kamu fokus aja DRL, gak usah podcast sana sini, podcast sana sini, giring opini. Nanti NM kalau ngoceh kamu kena ya. Cuman kamu berani ngocehnya karena NM-nya lagi di dalam. Coba kalau NM-nya keluar, kamu gak akan berani karena kamu sudah nyogok NM. Ya, gitu. Itu ceritanya dari TNM. Ya guys ya, jadi banyak nanti yang akan dibongkar sama TNM. Doktif tidak tahu keseharian beliau. Ya nggak mungkin dong Doktif ngawasin, tapi Doktif mendengarkan pengakuan dari beliau sendiri. Ada rekamannya guys ya. Rekaman kalau DRL itu menandatangani perjanjian kontrak bahwa owner Brande inisial M itu harus memberikan saham 20% kepada DRL agar namanya baik, gitu, untuk memperbaiki citra owner Brande si M ini, gitu ya. Cuman sayang sih TNM-nya belum bicara soal itu. Nanti insya Allah di persidangan beliau akan bicara soal itu, karena beliau itu kalau ngomong ya itu benar guys, benar-benar ya, itu memang itu fakta nyata, fakta itu. Dan beliau kan bercerita Dokter nggak terkait apapun dengan ini, itu pun beliau ceritakan, gitu ya. Oke.
Thank you, siapa itu owner apa itu? Itu seru guys, ini seru ceritanya. Jadi para gerombolan sirkus itu pada amnesia semua. Satu grup, kalian lihat deh nanti. Semua begitu, lupa mereka itu. Mufid, Reza, kamu pernah ke rumahnya adoptif, kamu mau apa? Hah? Kamu lupa, itu satpam masih hidup, pembantu dokter masih hidup, ya? Saksinya banyak. Mufid, kamu pernah minta data labnya dirubah, masa kamu lupa? Ini bulan puasa, ayo jangan pada sok lupa deh, ya? Gitu, oke? Tuh ya, bener nggak? Nggak bener ya guys ya, nggak bener. Kalaupun Doktif jadi tersangka, Doktif dengan bangga. Doktif tersangka di Medan gitu misalnya ya, tapi belum ya sama sekali, itu ngarang, dia ngarang cerita hoax itu. Tapi Doktif bangga guys, kenapa? Orang Doktif ngebongkar kok. Jadi Pak Kapolda Sumatera Utara, ya, Mas Bobi, lihat ini. Lihat Mas Bobi ini kasusnya udah nasional bahkan internasional. Mas Bobi, kayak Mas Bobi juga harus ikut deh turun tangan. Untuk Pak Kapolda juga Pak, ini sudah mulai cawe-cawe Pak, takut anak buahnya kesiram uang Pak, gitu. Pak Kapolda Metro sudah jelas ya Pak, AS itu adalah justiper. Dokter punya semua bukti-buktinya Pak, bahkan sudah ada surat penindakan dari Bea Cukai, ya. Jangan sampai anak buah Bapak di Polres, di Polsek kesiram uangnya dari AS Pak, karena mereka punya tim Pak, gitu ya Pak ya. Kalau anak-anak polisi nakal aduin ke damkar. Propam guys, propam. Thank you. Kebakaran. Bikin emosi siang-siang. Sabar Nek, gitu. Kakak Adi udah cuma nggak emosi. Kebakaran gitu, lucu banget Pak. Guys, kalian follow Doktif ya buruan, biar sampai 4 juta nanti Doktif acak 10 orang ikutan umroh sama betul Doktif. sayang, jangan lupa follow Doktif. Kalau misalkan followernya sudah mencapai 4 juta, kita bakalan ajak 10 orang secara random. Tapi sebelum lebaran ya sayang ya, sebelum lebaran kamu harus follow dulu akunnya Doktif.Detektif. Sekarang tanggal 17 ya, katanya TNM lagi ulang tahun. Doktif ucapkan selamat ulang tahun ya untuk TNM. Maafin Doktif belum sempat nengok karena hari ini Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan ya, untuk ngurusin pelaporan dari DRL. Katanya DRL takut, katanya Doktif takut. No, Doktif nggak pernah takut ya. Kemarin itu karena Doktif harus ke DPR ya, kalau sekarang Doktif hadepin. Kamu juga Dok Ren ya, Dokter Reni Effendi dipanggil, cepetan buruan datang ke Polda Metro Jaya. Udah dipanggil bolak-balik loh, nggak datang sih. Ayo, jadi kamu itu ya untuk DRL urusin aja, fokus kamu di urusan kamu, karena kamu sendiri juga ribet nanti ya. Polda Metro loh, Polda Metro kan itu takut ya, trauma ya, datang ke Polda Metro. Udah jabanin aja, urusin urusan kamu, nggak usah ngurusin yang lain-lain, nggak usah ikut-ikutan ya. Gitu, awas nanti kamu ikut-ikutan lagi. Titik-titik aja urusan kamu belum selesai. Belum lagi unboxing di depan DPR, gimana itu produk kamu kan makin gitu. Tapi kenapa kamu nggak bahas soal itu, tomato saya? Terus itu kenapa nggak dateng? Gitu loh. Nggak, dia alasannya ke London gitu, alasannya. Tapi kalau dia ke London, tapi dia boleh tuh ngurusin supaya aku memundurkan tiket untuk podcast Densu. Maaf ya Bang Densu, coba Bang Densu aja tahu lebih penting mana podcastnya Bang Densu sama DPR. Hello, yang sehatnya bisa mikir ya, lebih penting mana? Ya jelas jauh lebih penting podcastnya di DPR dong daripada podcastnya Bang Densu gitu. Heran ini, kamu giliran podcastnya Bang Densu harus mengundurkan tiketnya. Nanti saya ganti bisnis class, nggak butuh. Dokter sudah sering naik bisnis class, first class, nggak perlu duit kamu, duit haram, nggak jelas ya, duit dari nipu masyarakat.